Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi kuliah kita. Kuliah ke-4 ya. Ini saya share screen, kita masuk di classroom, materinya sudah ada di classroom. Oh, materi apa sekarang? Geometrik jalan. Iya, Pak. Jalan. Ini kelas D ya. Kuliah keempat. Kedua, tiga, empat. Oh, ini kemarin sudah saya terlampau masuk ke materi 3. Kuliah keempat. Harusnya sebelumnya materi kedua, harusnya materi kedua. Materi kedua belum ya? Materi kedua ini belum. Jadi kita masuk materi kedua. Sekarang lingkup geometrik jalan. Ini belum. Pertemuan kemarin masuk ke materi setelahnya. Karena saya lihat materi. Padahal yang dilihat perkuliahan. Perkuliahan keempat. Harusnya materi ketiga. Ini kita kembali ke materi kedua. Ini belum dibahas ya. Geometrik jalan. Jadi kita membahas sedikit materi perkuliahan kita tentang geometri jalan. Nah, bahasa Inggrisnya highway geometry. Highway geometry. Jadi kurikulum, dalam kurikulum ada 2 SKS. Apa artinya 2 SKS itu? Nah, dalam perkuliahan ini maksudnya 2 jam tatap muka. Ya, harusnya 2 jam perkuliahan ini. Jadi bisa materinya disingkat, nah, karena sudah ada materinya bisa dibaca dan bisa langsung dikerjakan tugasnya. Ada tugasnya di samping. Ada 2 jam tugas terstruktur, nah, harusnya kerja tugas itu 2 jam. Dan belajar mandiri, selain kuliah itu 2 jam setiap pekan. Ini maksudnya 2 SKS. Kalau seharusnya standarnya ini, sebelum mata kuliah ini harus ambil menggambar teknik dan ilmu kotana, itu harus sudah diambil. Kompetensinya diharapkan mahasiswa bisa menguasai, bisa merancang sistem serta mampu berpikir secara logis, berpikir analisis dalam menyelesaikan masalah geometrik jalan, baik secara manual maupun menggunakan piranti modern. Sekarang sudah canggih bisa menggunakan software. Materi-materinya geometrik jalan. Materi pokoknya itu parameter elemen geometrik jalan yang meliputi pemahaman dan lingkup geometrik jalan, konsep-konsep dasar geometrik jalan. Ini diantara materi geometrik jalan yang diharapkan ya bisa pahamnya pengertian jalan itu ada kelas jalan ya, materi sebelumnya ada dibahas bagian-bagian jalan. Dan bisa merencanakan klase jalan, merencanakan alignment horizontal, alignment vertikal, dan galian dan timbunan. Di sini ada ketua tingkat, karena ada tugas kelompok itu. Apakah sudah dibagi? Kalau 25 orang, 55. Nah ini dibagi. Ini yang akan... Iya belum Pak, belum dibagi Pak. Belum. Ya bisa dibagi ya cepat. Pekan Iya depan Pak, kalau baik. bisa. Jadi sudah bisa diberikan siapa yang kerjakan tentang jalan, siapa trase jalan, siapa alignment horizontal, kelompok berapa, kelompok 3, kelompok 4, alignment vertikal, kelompok kelima, galian dan timbunan.
Ya, Pak. Siap. Jadi sudah ada temanya, tinggal dibagi kelompoknya. Ini materi geometrik jalan berikutnya. Ini ruang, bentuk, dan ukuran jalan dikatakan baik kalau dapat memberikan rasa aman, nyaman kepada pemakai jalan. Ini peraturan hanya syarat-syarat minimal, yaitu syarat minimal. Dalam perencanaan geometrik jalan bisa aman dan nyaman. Di sini tidak membahas perencanaan tebal perkerasan, di mana ada lapisan-lapisan perkerasan, lapisan dasar, subgrade, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah, dan sampai ke lapisan surface. Itu lapisan-lapisan dari perkerasan. Kita tidak mempelajari itu di perkerasan jalan, mata kuliahnya perkerasan jalan. Ini ada pembahasan kuliahnya, ada 16 pertemuan. Kuliah 1 sampai 7, setelah itu UTS, lanjutkan 9 sampai 15, setelah itu UAS. Jadi soalnya UTS ini materi 1 sampai 7. Materinya masuk di UTS. Nah, di UAS saya buat materi soalnya, buat soalnya dari materi 9 sampai 15. Perkuliahan 9 sampai 15. Ya, bukan materi, perkuliahannya 9 sampai 15. Ini di antara materi tatap muka. Bagaimana lingkup geometrik jalan, fungsi dan klasifikasi jalan, ruang penguasaan jalan, dan data perencanaan, parameter perencanaan jalan, ya, ada alignment horizontal, alignment vertikal, dan sebagainya. Ini untuk sebelum ujian semester. Setelah itu ya, ini bisa tidak sesuai, tergantung ya materi yang diajarkan. Ini intinya akan diajarkan. Saya merencanakan alignment horizontal, vertikal, sampai ke galian dan timbunan dalam pelengkapnya. Di konsep sebelumnya ini, kalau untuk penilaian sudah ada di kontrak kuliah ini sebelumnya 33% semua. Kalau sekarang itu 25% UTS UAS, sisanya di tugas kelompok dan mandiri. Kemudian berikutnya kuliah. Materinya ini yang lingkup geometrik jalan. Jadi diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup geometrik jalan. Dan ini menjadi dasar untuk konstruksi jalan raya agar terasa aman dan nyaman, bisa cepat. Ya. Materinya geometrik jalan sekarang sebentar dibahas. Pengalaman belajar, memahami dan mendalami ruang lingkup ya, kuliah ini geometrik jalan. Menerapkan konsep-konsep geometrik jalan, yaitu dapat memberikan pelayanan optimum pada arus lalu lintas. Indikator pencapaian kuliah ini dapat menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep geometrik jalan. Ya. Nah, di sini kemudian dibahas materinya. Yang pertama tentang jalan ini sudah ada teorinya. Jadi materi ini merupakan jawaban dari soal. Ya, semua soal jawabannya sudah ada di materi. Ini salah satu penjelasan tentang jalan. Apa itu jalan? Nah, ini dijelaskan menurut Undang-Undang nomor 38 2004 dan nomor PP ini nomor 34 2006. Jelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah. Jadi dia di atas permukaan tanah. Ini dibahas tentang pengertian jalan. Kemudian ada pembahasan pembangunan jalan raya didukung oleh teknologi prasarana. Ya. Jadi ada materi kita juga kuliah perkerasan jalan. Ini juga ya, mendukung geometrik jalan. Teknologi sarana untuk moda kendaraan. Ya, kaitannya kecepatan kendaraan, kapasitas kendaraan, dan dukung pembangunan jalan raya.
Kemudian kita masuk ke latar belakang ini pembangunan. Latar belakang kuliah kita ini, di mana pembangunan jalan harus diperhatikan pola hierarki jalan dan daerah atau tempat pembangunannya, sehingga terjadi keseimbangan antara lalu lintas yang ada dengan kapasitas jalan serta persimpangan bangunan. Jangan sampai bangunan dibangun jalan itu, kalau jalan raya di Luk misalnya dibangun dengan ukuran yang kecil, satu kendaraan, maka tidak akan bisa, akan menyebabkan macet. Seperti yang kita lihat tempat-tempat macet depan Unismu, tidak bisa lagi dua arah, tapi tinggal satu arah karena jalannya kecil. Perlu diperhatikan dalam membangun jalan, jalan daerah tempat pembangunannya. Masalah yang hadapi dalam pembangunan jalan adalah tidak konsistennya antara kebijakan perencanaan jaringan jalan, tidak konsisten dengan tata guna lahan, moda angkutan umum yang direncanakan. Jadi tidak memperhatikan proyeksi ke depan, akhirnya macet. Yang dipikir hanya pembangunan, jalannya kecil, jadi macet. Ini tujuan pembangunan jalan ini. Bisa dibaca-baca. Dari menunjang aktivitas ekonomi sampai pembukaan ke teritorialisasi wilayah. Jenis jalan ini ada jalan umum sampai jalan khusus. Jalan rekayasa lalu lintas. Perlu direkayasa, perlu dirancang dalam mengatur lalu lintas. Fungsi arus ini mengalirkan arus lintas kendaraan. Fungsi akses ini bisa mencapai tempat tertentu. Jadi, rekayasa lalu lintas ya, bisa dialirkan lalu lintas, tidak macet, dan bisa menuju ke tempat tujuan. Ini trase jalan. Contoh trase jalan di kota besar, jalan tol ya, kita kenal jalan tol. Luar biasa jalannya, lebih canggih dari kota kita loh. Ini kita bisa lihat bagaimana jalannya kota-kota besar. Jalannya besar dan banyak arahnya, jalurnya, lajurnya juga. Kan kalau kita lihat tuh, dari belok-belok tuh, banyak sekali jalannya di atas, di bawah, beberapa tingkat jalan. Persimpangan ini. Kota besar. Ini kalau di laut, terus jalan di laut, di atas laut dia bangun jalan. Di Palu itu jembatan kuning dibangun, tapi hancur, dihantam tsunami, dihantam gempa, runtuh. Kayaknya dibangun jalan biasa lagi. Dan ada terasa jalan luar kota, jalan perbukitan, gitu. Naik turun zigzag berbelok-belok, seperti ular ini naik ke atas. Ini kerja di Pulau Samosir, ini terasa jalannya, sampingnya jurang. Ini ada pegunungan. Contoh terasa jalan ini melewati gunung, berputar di gunungan. Ini yang paling berbahaya, luar biasa. Sambil gunung sebelahnya jurang yang curam, kalau jatuh ya bisa mati. Luar biasa, ini goa dibuat di jalan, ini kalau jatuh di jurang mati. Konsekuensinya. Contoh-contoh terasa jalannya. Ada juga di lembah pegunungan. Wah, di bawah sejalannya. Nah, juga ini yang buat filenya ini orang Bali, dosen di Bali. Jadi dia buat coba contoh ya, terasa jalan di Bali. Jalan daun biru ini, jalan merah, karena jalan-jalan kecil, jalan pemain. Nah, jalan ini gambar-gambar jalannya. Ini yang ada tugas besarnya merencanakan
jalan itu buat trase jalan dulu pertama. Ya, gambar titik-titiknya misalnya dari sini titik A ke titik sini. Titik A ada titiknya B belok, C belok, D belok. Nah, setiap tikungan itu ada titik. Ada perhitungannya tuh, analisis. Alignment horizontal. Oh, waktunya tinggal 10 menit lagi. Terus jalan. Itu yang materi terakhir. Terakhir yang salah. Terus jalan. Dan dampak negatif yang terakhir ada kemacetan. Dampak negatif daripada arus lalu lintas. Macet kalau jalannya kecil, kendaraannya banyak. Kemudian kecelakaan luar biasa. Dan korban, manusia, dan juga kendaraan. Dan yang ketiga lingkungan ya, polisi. Ada 3 masalah akibat lalu lintas ini. Ini menyebabkan polusi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya diketahui jawabannya. Ya, penyebab sejalan, dan seterusnya. Sampai bagaimana implementasi pelaksanaan pengukuran trase jalan lapangan. Jadi sebaiknya dipahami seorang teknik sipil dalam memahami geometri jalan. Secara makro, masalah transportasi ini harus dipecahkan secara menyeluruh ya, terintegrasi satu dengan lain. Peningkatan infrastruktur, manajemen lalu lintas, angkutan umum, permintaan, lingkungan, dan budaya. Perlu diperhatikan menyelesaikan masalah harus menyeluruh. Tidak bisa hanya sebagian, tidak akan tuntas. Untuk pembangunan jalan raya baru harus ada kelayakan hukum. Ini bukan cuma teknik saya, tapi ada hukum, analisa ekonominya, finansialnya, kelayakan lingkungan, sosial budaya. Perlu semua sisi digunakan, diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah geometrik jalan. Ini semua bacaan bisa dibaca di internet, artikel, jurnal, itu buku yang bisa menambah wawasan kita tentang geometrik jalan. Ya, untuk materi ini, kemudian masih 7 menit lagi ini, tambahkan materi pengembangan karakter ya. Nah, materi sini pengembangan karakter. Yang nonton tadi malam di televisi, di berita, ternyata kurikulum di Surabaya itu dirubah. Kurikulum siswa dirubah dengan pengembangan karakter. Nah, ternyata sesuai dengan yang saya juga coba di Unismu sekarang, semester ini saya tambah dengan materi pengembangan karakter. Karakter ini ya mencoba membentuk juga jiwa pribadi yang baik ya, memiliki watak, akhlak, di karakter yang baik, yang soleh. Dan itu bisa kita dapatkan dengan mencontoh, meneladani akhlak, watak, pribadinya para rasul, para nabi. Sekarang ini dalam file ini ada Nabi Idris alaihissalam. Kita bisa belajar Nabi Idris. Seharusnya ini Nabi Muhammad SAW ya, karena Rabiul Awal. Tapi sudah terlanjur saya upload Nabi Idris, kisah Nabi Idris kita jadikan pelajaran untuk mengambil hikmah pesan, untuk mengambil sikap yang baik. Bagaimana sikap Nabi Idris yang kita jadikan sebagai watak kita, karakter kita pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini seorang Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi salah satu Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Di mana ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau berjumpa dengan Nabi Idris, yang Nabi Idris ini berada di langit keempat. Sudah berada di langit sekarang, langit keempat. Luar biasa.
Nabi Idris alaihissalam ya menyebarkan tauhid. Ya berharap amalnya disenangi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya selalu menyebarkan tauhid, menyembah Allah, mengajak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam pekerjaannya menjahit, menjahit pakaian. Ya, orang terampil dan teliti dalam pekerjaannya. Dia selalu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selalu mengucapkan kalimat tersebut. Saat dia menjahit pakaian, dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selalu dia mengucapkan Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Itu artinya. Nah, amalan Nabi Idris alaihissalam ini yang paling baik pada masanya. Amalan paling baik pada masanya itu adalah amalan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam selalu berusaha melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat kedudukan dan memuji Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, ini artinya ingatlah apa yang dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang yang sangat pembenar lagi seorang nabi. Jadi jelas dalam kitab Al-Quran surah Maryam dijelaskan beliau adalah orang yang benar dan nabi. Apa pesan yang kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama, tauhid adalah mengimani bahwa Allah itu esa. Dan kedua, terampil dan teliti dalam bekerja, membantu orang tua dan teman. Yang mahasiswa harus terampil dan teliti ya, rajin bekerja, membantu orang tua, membantu teman. Yang ketiga, selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Ya. Pekerjaan dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan terakhir, mahasiswa bertasbih, ya, memuji Tuhan, memuji Allah. Allah SWT dalam setiap waktu. Pada Nabi Idris dia mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan alhamdulillah, puji Allah, ya, puji Tuhan, puji Allah SWT. Ini adalah hikmah pesan yang kita dapat dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Jadi materi pengembangan watak ini, pengembangan karakter ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Saya baca-baca di internet dapat ini aturannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan nasional kita ini fungsinya mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan atau berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak mulia, akhlak mulia itu sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, di sini jelas ya, bukan cuma teknik, bukan cuma berilmu saja, teknik, cakap, tapi juga harus beriman dan bertakwa, memiliki akhlak yang baik. Nah, untuk mencapai keimanan takwa itu salah satunya juga, tapi mengembangkan karakter dengan meneladani kisah para nabi, juga dengan cara membaca Al-Quran. Jadi, untuk bisa membaca Al-Quran, ya bisa dibaca. Ada video saya upload itu, tentang huruf-huruf, mengenal huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab ya. Dikenal ada huruf bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu bacaannya beda, walaupun hurufnya sama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada juga bahasa Arab. Nah, bahasa Arab juga hurufnya A sampai Iya ya. Jadi itu bisa dikenal, bisa ditonton video-video agar bisa mengenal bahasa Arab, bisa mengenal bahasa kitab-kitab ya, bisa membaca kitab, membaca Al-Quran. Nah, itu akan menyiapkan orang bisa menjadi beriman dan bertakwa. Jadi ini materi yang saya sampaikan. Sekarang bisa lanjutkan kerja tugas. Di sini ada file tugas, ya bisa diklik tugas 2. Nah, ada nama, NPM, dan kelas. Ada soalnya ini, pengertian zona, sudah ada tadi jawabannya. Nah, termasuk sini apa pesan hikmah dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Bisa langsung dijawab, dikecilkan ini, kemudian dibuka filenya ini, klik, copy paste bisa. Bisa juga kemudian filenya dikumpul satu, dan dikirim lewat ini. Bagian terakhir ada tambahkan file. Jadi demikian. Ada pertanyaan atau tambahan dari mahasiswa? Ada yang baru masuk, yang belum di absen ini? Ada yang belum di absen barusan? Iya, ada Pak. Siapa?
Siapa yang baru masuk di absen? Saya Deki, Pak. Deki.